Ferry Amsari, pemeran film Dirty Food yang begitu dikeluarkan pada saat masa tenang, ingin menjatuhkan Pak Joko Widodo dan mengalahkan Prabowo Gibran, namun demikian gagal. Kini Ferry Amsari begitu sangat kecewa dan melarang Pak Jokowi untuk menerima tamu dari warga. Sungguh bijak sekali Ferry Amsari ini, dan tidak suka, tidak mau Pak Jokowi menerima tamu di rumahnya. Aneh dan aneh serta lucu pemikiran picik-picik para pembenci Jokowi ini. Sampai hari ini mantan presiden terima tamu, bagi-bagi bansos keliling Indonesia. Apakah terlarang? Tidak terlarang. Tapi apakah patut seorang mantan presiden yang mendukung presiden yang ada saat ini ikut menari dalam berbagai hal? Bagaimana kalau kerja-kerjanya hanya akan memberatkan sikap presiden saat ini? Tidak wajar presiden yang punya pilihan sikap politik sama ikut menari di atas lapisan es ini. Dan itu yang dilakukan Pak Presiden Jokowi. Apakah kemudian publik salah menilai bahwa dalam pemerintahan ini tarian Pak Jokowi terlalu banyak sementara orang menunggu tarian Pak Prabowo? Jadi bagi saya, kalau kemudian orang-orang menyangkutkan dengan Pak Presiden Jokowi, ya wajar saja. Aneh juga kalau orang melarang-larang, orang menyangkutkan, toh di pemerintahan Pak Presiden Prabowo ada anak Pak Presiden Jokowi. Ada upaya-upaya tertentu dari Presiden Jokowi. Saya bahkan heran, Presiden Jokowi, Sintayong pun dia komentari. Jadi Presiden Jokowi nggak ada kerjaan, tetapi Presiden Prabowo membiarkan. Nah ini bagi saya kajiannya sudah jelas bahwa dalam 5 tahapan ini, kalau mau boleh menilai, ya kalau tidak suka ya enggak apa-apa juga. Saya menilai untuk 100 hari persiapan pemerintahan ini, Pak Prabowo itu hanya di angka 5 dari 10. Tentu tidak 11 dari 100. Apakah ini langsung tidak lulus? Tidak juga. Ini proses, katakanlah ujian tengah semester lah ya. Masih banyak kesempatan untuk memperbaiki kinerja. Terutama memastikan cerita mau efektif, efisien tergambar dari gerak-gerik kabinet. Cerita mau memberantas korupsi tergambar dari sikap presiden. Begitu sudah koruptor 300 triliun dihukum, baru presiden komentar. Padahal anak buah presiden adalah jaksa. Kalau memang presiden mau serius memberantas korupsi, panggil jaksa. Anda harus serius. Jangan gerak-gerik pemberantasan korupsi hanya untuk menyingkirkan lawan-lawan tempur presiden di masa lalu. Padahal presiden adalah presiden kita saat ini. Bagi saya, selamat menikmati 5 tahun ke depan, tapi ini masih 100 hari, kita semua menunggu apakah presiden kita adalah Presiden Prabowo atau Presiden Joko Widodo. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Karni. Ya cuma waktu udah habis. Enggak, saya cuma mau sedikit saja ini Bang Karni. Ini dikatakan dari Mas Ferry tadi menari-nari. Menari apa ini? Ini perlu juga biar ada apa ya, jadi tidak ada penggiringan publik jadi merasa ini adalah Pak Presiden mantan Presiden Jokowi ini mencampuri urusan-urusan dari Pak Prabowo. Beliau di Solo itu tanpa permintaan dari beliau, masyarakat itu berduyun-duyun datang ke sana. Itu hak beliau sebagai warga negara biasa dan memang dicintai oleh masyarakat. Tidak ada itu, ada penggiringan, orkestrasi untuk datang ke Solo, ya, untuk mengunjungi dia seperti macam pansos gitu. Nggak ada. Saya kira udah cukup itu. Terima kasih Datuk Karni. Atas sewotnya Ferry Amsari melarang Pak Jokowi menerima tamu-tamu dari warga biasa, Teddy Kusnaidi mensekakmat Ferry Amsari. Apa masalahnya menerima tamu itu? Inilah Teddy Kusnaidi. Ya, memangnya ada aturan
bahwa kalau Jokowi menjadi rakyat biasa, lalu Jokowi tidak bisa bertemu dengan rakyat yang lain. Memang ada aturan ya, kalau Jokowi jadi rakyat biasa, Jokowi tidak boleh didatangi oleh rakyat yang lain. Memangnya ada aturan ya, bahwa kalau Jokowi jadi rakyat biasa, Jokowi tidak boleh diundang oleh rakyat yang lain. Nggak ada kan aturannya kan. Jadi itu hanya omon-omon. Karena berdasarkan kebencian yang tidak berujung. Lalu soal Jokowi ingin menjadi sekjen PBB ya, jelas bahwa Jokowi sama sekali tidak pernah menyatakan bahwa beliau ingin menjadi sekjen PBB. Yang mengatakan seperti itu adalah para pendukungnya yang dulu ya memuja-muji beliau, yang mengagung-agungkan beliau bisa menjadi sekjen PBB, yang sekarang orang-orang itu adalah sekarang orang-orang itu menjadi pembenci Jokowi ya. Jadi kalau mau tanya soal sekjen PBB, silakan tanya sama mereka yang dulu memuja-muji Jokowi dan sekarang berbalik membenci Jokowi. Jadi sekali lagi, kalau menjadi rakyat biasa, ya tidak ada salahnya kan jika harus bertemu dengan rakyat yang lain. Memang ada aturannya ya, nggak ada kan? Hihihi. Jadi mereka menuduh masyarakat yang mendatangi rumah Jokowi adalah orang-orang bayaran ya. Mereka menuduh ini adalah settingan. Jokowi gila hormat, ya mereka bilang. Setelah tidak menjabat, masih ingin terlihat dibutuhkan. Dan ya berbagai tuduhan negatif lainnya lah yang disampaikan. Saya bilang, kalau mau jujur ya, yang mendatangi rumah Jokowi itu kan dari berbagai kalangan dan dari berbagai daerah. Bahkan yang datang ke sana itu mungkin orang-orang yang secara ekonomi mapan ya dibandingkan dengan orang-orang yang menuduh ya. Masyarakat dari luar daerah yang dituduh itu datang ke tempat Jokowi tentu ya mereka datang ke sana harus mengeluarkan ongkos pesawat, penginapan dan berbagai hal lain ya. Tentu ya bukan hal yang murah. Ya, dimana belum tentu juga yang menuduh mampu ya melakukan hal itu. Mereka mungkin tidak punya uang seperti yang mendatangi Pak Jokowi kan. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Joko Widodo selalu tiap hari menerima tamu-tamu orang yang berdatangan dan tidak ada settingan di sini. Namun demikian para pembencinya mengatakan itu adalah settingan dan ini adalah salah satu warga yang mendatang. Rasa deg-degan di hatiku mau ketemu dengan Bapak Jokowi, mantan presidenku yang selalu ada di dalam hatiku. Ya Allah Bapak, monggo HP-nya mana? Tidak hanya tamu-tamu dari dalam negeri, namun demikian banyak tamu dari luar negeri seperti dari negeri Belanda yang ingin bertemu dengan Pak Joko Widodo dan ini adalah diantaranya adalah orang dari Holland ya. Yes. So you stay in Jogja. Before you stay in Solo, right? You have to go to Jogja. And then when you do it, direct to Jogja. That's right. To go to Oslo. You'll be younger. You'll be young. Yeah, yeah. Okay. Yeah. Okay. Thank you ya. Terima kasih. Jadi Pak. Dari Lubang? Oh ya, I'm from Holland. Terima kasih ya. Sama-sama. Sehat selalu. Thank you.
Itulah tadi tamu dari Holland ya. Ya katanya sih dia orang Holland tapi sudah beristri sama orang Jogja dan pengusaha mebel katanya. Masih menjadi rebutan di mana Pak Joko Widodo lepas sholat Jumat berbagi kepada anak yatim. Pak Joko Widodo setelah selepas sholat Jumat berbagi kepada anak-anak yatim piatu ya, memberikan amplop begitu ya untuk anak-anak ya. Tetapi bagi para pembelinya malah katakan yang datang ke Pak Jokowi malah mendapatkan amplop begitu katanya. Itulah para pembeli Jokowi semakin panas